1, 2, 3. Hargai diri Anda sebagai orang penting. Karena Anda adalah elemen terpenting untuk meramaikan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam SPK. Salam SPK. Suara pinggir kali. Wis. Kali ini kita membawakan tema tentang horor, yang dimana katanya sih lagi naik daun nih cerita-cerita horor, podcast horor atau apalah itulah, sebut aja gitulah. Ular kali naik daun. Maybe om, kita sih gitu kan kata orang-orang. Sesuai apa namanya itu kalau itu Apa tuh? riset Oh, riset. gaya. Nah kali ini kedatangan tamu yang dulu Sida sih jadi host, cuma sekarang dia jadi bintang tamu. Nggak tahu gimana nih, mau kemana tahu KPK kayak gini. SPK. SPK ya, salah, maaf pemirsa. Udah, langsung aja ya kita mulai nih podcastnya nih. Podcast horor katanya, tapi nggak tahu nih ujung-ujungnya nih gimana nih. Biasanya sih diplesetin, kayak yang udah gitu. Kagak lah, serius lah. Ini mau cerita yang mana nih? Pengalaman Om banyak nih masalahnya. Yang Guys. ini aja om, apa namanya tuh yang menurut om tuh paling terkeren, paling serem, paling ya serem dah intinya sih. Kan namanya horor kan harus serem, nggak mungkin lucu kan. Iya. Ngerokok om? Oh, kagak. Udah ngerokok dah. Cerita serem. Waduh. Sebenarnya paling males cerita serem nih. Kenapa Gimana tuh ya? om? Kenapa males om? Takut nggak bisa tidur. Ya dulu pernah ngalamin waktu tidur di apa? Di rumah dinas, salah satu rumah dinas saudara yang di situ katanya serem, katanya gitu. Itu om di rumah dinas ngapain? Jadi PRT gitu, pembantu rumah tangga. Nemenin. Oh nemenin. Ya, tapi lama juga tinggal di sana. Katanya sih serem katanya gitu kan. Wah, seremnya di mana kita nggak tahu tuh awalnya gitu kan. Karena waktu itu Hansip yang jagain kantor sama rumah itu nggak pernah mau tidur di situ tuh. Nggak pernah mau tidur di situ. Kenapa tuh? Nggak tahu dah tuh. Dia bilang, udah bang, saya mau di luar aja. Abangnya di dalam, dia bilang. Misterinya kita nggak tahu tuh kenapa gitu kan. Supirnya abang juga nggak pernah mau tidur di situ tuh, nggak pernah mau gitu di dalam, maunya di luar aja. Kenapa nih pak? Temenin saya dalam lah nonton TV. Udah nggak apa, abang aja kan. Wah, awalnya emang kita nggak tahu, ya udah tidur aja gitu kan. Itu kejadian malam atau siang, sore apa gimana gitu om? Malam lah. Malam ya? Malam. Kalau siang sih normal biasa aja. Tapi emang hawa rumah itu emang Beda gitu? beda gitu. Emang kayak anyep gitulah. Om ini gitu pakai kacamata udah kayak boyband Korea nih. Iya. Apa kalau Korea? K-pop. Aseo apa? Ayo ngaseo. Hah? Ayo? Maaf nih. Ada suara-suara Sarang meong. Sarang heo. Oh, Sarah. Iya. Ya lanjut cerita. Diseringin bercanda supaya nggak takut nih, jujur takut. Karena pengalaman yang sangat Pagi cuaca lagi itu. gini ya kan om. Makanya Hujan-hujan cuaca gitu kan. hujan-hujan begini Bener-bener nih. dah Biasanya tuh mereka. Miss Kunti paling demen nih cuaca kayak gini nih, Miss Kunti nih. Biasanya ngelandut di pohon-pohon tuh. Kayak monyet om. Terus sudah kayak gitu nggak pada mau nih, supir, Hansip nggak mau pada tidur di dalam. Wah, lama-lama ngerasain juga gitu ada keanehan di sekitar dapur. Jadi ruang TV-nya itu apa? Ruang TV tempat sambil tiduran gitu nonton TV-nya tuh. Belah sananya dapur, belah sana ada WC tuh. Wah, inget banget tuh. Ketiduran lah kita. Om ketiduran, lagi tidur begini, tiba-tiba ada kaki tuh. Itu ngapak om kakinya. Kagak, iya dia napak, cuman kaki siapa kan gitu kan. Kan kalau kata orang kan kalau itu kan makhluk-makhluk itu udah ngambang tuh katanya kan.
ngambang kayak di kali. Kuning. Itu mah pisang goreng. Ya pokoknya dia napak. Pokoknya napa nggak tahu, udah pokoknya ada kaki ada tuh. Depan mata ada kaki siapa ini? Waduh. Tapi merinding gitu. Mau nggak bisa tidur lah gitu kan. Akhirnya kita udah tutupin bantal aja dah tuh sampai pagi, akhirnya ketiduran juga gitu. Pengen nyari tahu sebenarnya ada apaan nih rumah gitu kan. Nggak ada yang mau ngomong. Tapi tuh pas ngeliat kaki napak itu pikirannya belum ke bahwa itu bukan itu kan, apa kayak makhluk halus kan, masih belum apa udah nyadar gitu. Udah nyadar lah, karena kan bahwa itu nggak ada makhluk. orang di situ. Oh. Nggak ada orang, cuman om doang di ruang TV itu. Terus ada kakinya juga kan kayak aneh sih kakinya gitu kan, hitam gitu kan. Tuh waktu ngeliat itu suasana hati om gimana tuh om? Hah? Suasana hati om tuh. Udah deg-degan lah, udah deg-degan banget udah. Yang di TV-TV gitu nggak om? Kayak kan kalau ngeliat kayak gitu langsung dia selimutan gitu, langsung speak Iya, merem. langsung bantal gitu. Terus udah kayak gitu udah nanya-nanya sama supirnya juga, dia nggak mau ngomong, sama ansipnya nggak mau ngomong dia. Nggak mau ngomong juga. Cuman nggak pernah. Emang ada apaan sih tuh rumah? Seserem itu kak? Karena kan setiap yang tugas di situ nggak pernah mau tidur. Cuman baru Pak Haji aja tuh, Pak Haji yang mau tidur situ. Yang mau ninggalin tempat tuh rumah tuh ya. Iya, rumah dinas itu. Akhirnya udahlah. Lambat-lambat lama-lama tahu juga akhirnya kan. Nah, pas kejadian lagi tiduran di sofa tuh, di bangku ruang tamu menjelang maghrib. Menjelang maghrib udah ada orang-orang yang salawatan tuh di masjid tuh. Ya kan? Buset. Lewat tuh cewek tembus jendela. Hebat tuh. Buset, makanya tuh cewek hebat juga bisa tembus tuh. Ya sulap-sulap gitu. Oh, iya, maka kayaknya mah. Kok tebal sih? Tembus pandang. Tembus tembok. Di situ tuh baru tahu tuh, di situ wah, ada sesuatu nih gitu kan. Pantesan nih orang nggak ada yang mau tidur situ malam, sore aja udah serem kan gitu kan. Tapi itu cuma kayak bayang-bayangan gitu om ya? Nggak nyata, itu nyata. Kelihatan nggak mukanya, mimik wajahnya gitu? Mimiknya agak keturunan Chinese. Kirain kayak sebut aja si dia A. Serem tuh. Tempo hari saya nonton podcast ini nih sebelum jadi host nih, tahu-tahu dia nongol di buka pintu. Saya kira apaan, ternyata si kambing. Simbe. Iya, udah kayak gitu. Lambat laun, banyak cerita. Wah, bahwa rumah itu begini, bahwa rumah itu begitu. Wah, serem juga ya. Waduh, udah ada tuh. Pas pernah kejadian, lagi tidur lagi, kerannya kan selalu kebuka tuh, keran air. Keran air selalu terbuka. Jadi kalau suara airnya tuh tiba-tiba mati tuh. Wah, pikir ini mah pumpnya emang mati kali ya kalau malam. Karena kan di rumah pakai pump lagi kan. Iya. Pump juga gitu maksudnya. Ternyata oh iya ini mah airnya kurang ini. Nah, terus kocor lagi kencang tuh nggak lama sambil nonton TV. Wah, setnya air makin kencang gitu. Berarti itu rumah keren juga om, nggak kudu pakai sistem otomatis gitu. Kayaknya sih gitu kayaknya. Gitu kan? Kayaknya. Terus begitu kedua kalinya begitu kita lihat di WC-nya, tutup kerannya mana nutup. Nutup sendiri. Itu waduh. Ngelihat om apa? Ya enggak, dia udah nutup kan tadi kebuka tuh. Udah nutup gitu dia. Dia yang nutup gitu tuh. Pas om datang udah nutup. Gitu. Akhirnya malah berhenti. Waduh. Ini mah gajah lewat nih lah. Gawat. Udah ada tuh. Pindah. Ketakutan. Tapi tuh kalau dipikir-pikir praktis juga om ya. Ya pokoknya setannya rajin sih sebenarnya. Bisa nutup keran sendiri. Tanpa harus disuruh kita, wah besok pengen mandi pagi nih, air belum diisi, ternyata udah keisi. Enggak, emang dia tuh air nyala terus itu. Air. Mungkin karena kantor instansi. Jadi air bebas mungkin gitu kali. Mungkin. Karena rumah dinas. Tapi anehnya itu keran itu bisa mati. Iya, ini sendiri lah gitu. Kaget tuh. Waduh. Wah, ini mah gajah lewat nih, gawat nih.
Pindahlah tidurnya lah. Nah, pada suatu ketika Om sakit nih. Sakitnya nggak wajar benernya. Karena berhubungan dengan studio Om tuh. Dia hajar orang kan studio. Jadi studio itu yang latihan waktu itu baru jam 9 malam, tapi nggak malam-malam aja, jam 9 nggak malam nggak. Masih agak sorean lah. Iya, yang main itu kabur. Karena di dalamnya katanya ada pocongnya katanya. Mantep bener. Buset. Kabur dia. Kayak rumah hantu. Makanya kabur, what ya kan. Terus om lihat sekitar studio. Memang di bawah drum ada macam tanah merah tuh. Tanah merah. Iya, tanah merah apaan nih, namanya kita nggak paham. Akhirnya Om punya teman yang lumayan cukup ilmu pengetahuannya lumayan gitu. Namanya AB. Ya, AB namanya. Mr. AB. Dia salah satu guru spiritual artis besar juga ternama yang menjadikan dia mualaf. Maksudnya spiritual tuh keagamaan ya. Bukan Iya benar pemirsa. Bukan ilmu-ilmu beginian, bukan. Spiritual buat keagamaan maksudnya gitu. Bukan belajar. Tapi artis terkenal loh yang mualaf sama dia tuh. Ada nama lah, cuman nggak usah sebutin. Ya, terus nggak kelanjutan itu mah nggak usah dibahas Om. Oh iya. Kelanjutan dari ini kisah podcast horor bukan podcast orang lain. Nggak, maksudnya pembuktian bahwa ini orang lumayan keilmuannya gitu. Oke. Terus saya bilang, gimana ya, assalamualaikum ini studio saya gini. Waduh, itu mah kayaknya gawat tuh katanya. Mesti diobatin. Obatinnya gimana, ke dokter apa gimana? Ya, alhamdulillah kita ketemuan di daerah Kemang, ngobrol sama dia. Ngobrol. Wah, ini kayaknya nggak beres nih gitu kan. Akhirnya Om diobatin tuh, Karena diancam kan studio kan. Karena Om masih tinggal ngikut di rumah sana dinas, diobatin sana. Om mesti beli kembang tuh 7 rupa tuh, kembang 7 rupa, terus pohon pinang. Om nyari sendiri pohon pinang, nanjat tuh. Itu apanya? Pinang muda tuh, syaratnya tuh. Enggak, pohon pinang itu batangnya atau daunnya apa? Ini buah pinangnya tuh. Buahnya. Iya, Om nanjat tuh. Nyari kemana-mana, waduh. Terus sama apalagi yang paling susah tuh apa gitu, sama gabah. Gabah dikumpulin itu syaratnya tuh buat, karena ini penyakitnya gawat nih, kirimannya gawat. Ini setengah disihir nih. Penyakit yang ya, itulah yang setengah disihir buat ya katanya gitu. Tapi jalannya sih bener sih. Udah kayak gitu diobatin, Om disuruh mandi lah di kamar mandi yang kerannya muter tuh. Iya, muter sendiri. Ya didoain dulu sama dia ngaji lah. Akhirnya udah nih boang mandi deh, dia bilang. Insyaallah ini pelan-pelan nih, bahaya nih masalahnya. Om memang mau dihajar, mau dihabisin nih orang nih. Sebenarnya persaingan bisnis sebenarnya. Serem ya. Serem persaingan bisnis sebenarnya. Sebegitunya dah. Orangnya duit sampai begitunya. Udah. Murtad itu. Udah kayak Om disembuhin pas pada saat lagi mandi, ngedenger lah satu keluarga itu minta tolong sama Om. Itu yang di rumah dinas? Iya, di kamar mandi itu tolong saya dong, tolong saya, dia bilang. Waduh, saya gitu. Nih ada orang minta tolong. Semua nih ada rame, ada suara ibu-ibu, ya ibu-ibu, anak kecilnya gitu kan. Bapaknya. Ya udah, itu jangan didengerin, itu mau mengganggu kamu, dia bilang. Wah, ini ya mandi kan, Om dimandiin tapi pakai baju ya. Iya. Pakai bukan telanjang, mandi pakai baju. Udah denger suara tuh. Nah, dari situ tuh udah mulai Om bisa ngeliat tuh. Lihat penampakan gitu. Dari karena kan bener-bener dibersihin, jadi dibersihin bener-bener, jadi kayak kelihatan gitu, jadi kayak bener-bener kelihatan tuh. Om bisa ngeliat sejak itu.
sebenarnya dari dulu juga dari dulu. Dari dulu bisa ngeliat kan? Nggak buta om. Enggak. Dari kecil emang om udah ada bakat sebenarnya. Iya. Bisa ngeliat makhluk begituan. Tapi kan om sempat nggak mau ngirauin. Nah, yang ini jelas. Setelah diobatin itu. Iya setelah diobatin dia bilang sekitar nggak lama lah, sebulan lah bisa begini, bisa dibersihinnya, maksudnya keadaan kayak gini. Waduh, saya bilang jangan lama-lama lah, bilang gitu. Enggak, ntar ketutup sendiri, dia bilang. Ketutup sendiri tuh maksudnya mata batin apa enggak, om nggak paham lah. Ketutup sendiri. Dengan sendirinya berarti itu ya om ya? Kalau mata batin itu berarti dengan sendirinya juga ketutup apa emang harus ditutupin sama itu yang apa guru spiritualnya lagi apa gimana gitu sih? Kita pengen. Kalau dia sih waktu itu ngasih waktu paling lama sebulan. Karena memang om lagi bener-bener dibersihin. Berarti otomatis ketutup. Menurut dia, karena kan waktu itu lagi diobatin. Lagi diobatin tuh. Akhirnya wah, ngeliat lah tuh makhluk yang ada di rumah dinas itu gitu kan, yang ya pokoknya ya wah si Inci nih sama anaknya nih. Nah, setelah itu kan ada apa namanya? Ada sisa kembang tuh 7 rupa tuh. Om umpetin di kolong tempat tidur. Om umpetin. Om pikir nanti aja om buang lah gitu. Nggak taunya tuh ponakan om tuh bisa tahu ada kembang 7 rupa tuh. Dia keluar dari kamar katanya, yang mana dia bilang. Ponakan om tuh. Dia nunjukin, oh ini dia bilang. Kantong plastik hitam tuh. Oh ini. Dia bilang. Terus om tanya dong sama si Abe. Kok bisa tahu ya? Ya karena dia ngasih tahu, dia bilang. Jadi selama itu dia bermain tuh si makhluk gaib itu yang si anaknya sama ponakan om tuh menurut cerita si Abe nih. Berarti kalau anak kecil gitu dia sensitif ya? Sensitif. Sama hal kayak begitu. Sensitif. Nah, setelah diceritain lah sama Abe ini, Mr. Abe ini diceritain bahwa jadi Mr. Abe ini bisa ngelihat kejadian yang terdahulu, kematiannya tuh orang gimana gitu. Ternyata diceritain satu keluarga ini mati dia, satu keluarga meninggal di rumah itu, satu keluarga. Menurut ceritanya itu entah diracunin, entah bunuh diri pokoknya bunuh diri karena percintaan sebenarnya. Serem juga cinta. Oh iya, ternyata cinta tuh bisa membuat mati orang, membunuh, selingkuh dia suaminya katanya. Mau nyari tahu dong sama ya Hansip lah yang orang-orang lama situ. Cerita itu ternyata membenarkan ada kematian yang nggak wajar di situ. Itu baru terbuka tuh ya. Terbuka, cuman nggak tahu dia sebabnya. Tapi si Abe bisa tahu karena dia komunikasi kan. Orang pintar. Iya si Abe itu tahu ngobrol sama si makhluknya itu gitu. Iya, oh kamu ini om. Nah, setelah om pulang nganterin Abe pulang ke Kemang lagi tuh, daerah Kemang, nganterin selama di mobil cerita lah bahwa di rumah itu begini. Tapi si makhluk itu seneng dengan abang om tuh, karena abang om tuh orang yang rapi. Satu keluarga tuh rapi. Jadi kalau emang tuh rumahnya memang jadi rapi setelah abang om tinggal di situ, bersih. Jadi si makhluk itu demen dengan kebersihannya. Katanya sih menunjang karirnya. Insya Allah nggak bakalan lama lagi naik pangkat. Bener sih, kejadian bener karena dia senang rumahnya dirawat lah gitu, dibersihin. Menurut bisa si Abi. Nyambung begitu om ya? Bisa menyambung begitu. Bener, tapi percaya nggak percaya bener, nggak lama langsung naik jabatan lah gitu. Soalnya kan kalau kata orang-orang kan makhluk-makhluk kayak begitu kan dia nggak demen yang tempat-tempat bersih dia, tempat-temannya tempat-tempat kotor kan malah. Mungkin begini kali ya, namanya kematian gak wajar mungkin. Berarti kan mungkin rohnya nggak diterima kan, mungkin bisa aja. Nah dia masih di situ di posisi rumah itu dan dia melihat rumah itu masih bangunan yang sama, ada yang ngerapihin kan seneng, gitu kan. Ada tempat dia seneng dirapihin. Akhirnya mungkin dia juga dia berdoa lah mungkin sama Tuhan. Gitu.
ya kalaupun beda keyakinan mungkin dia nyebut Tuhan ya kita sama Allah mungkin ya mendoakan yang si orang yang masih hidup. Wah, jangan sampai kayak dia yang nasibnya jelek gitu kan. Nasibnya jelek kan. Dengan kematian begitu nasibnya jelek berarti kan. Mendoakan orang yang masih hidup itu jangan sampai kayak gua lah kasarnya. Dia minta sama Tuhan, ya Tuhan tolonglah. Kasih dia mungkin entah itu jabatannya dinaikin karena ini orang baik. Kan bisa begitu. Bisa. Kenapa enggak gitu. Bukan berarti hanya jasad yang mati kan. Iya. Ruhnya kan enggak mati kan gitu. Setelah entah itu ada apa, Om? Hah? Apa? Maaf nih dipotong nih. Maksudnya kan tadi kan yang ditemuin tuh kembang tuh. Iya. Nah, kita balik lagi ke cerita yang tadi tuh kan. Nah, abis setelah ditemuin kembang itu terus kelanjutannya gimana gitu? Iya, akhirnya si AB itu melihat itu anak itu memang sedang komunikasi gitu dengan ponakan dong. Dan ternyata memang sering ngobrol. Nah, Om tanya juga sama ponakan, emang kamu main sama? Iya, tapi dia bisa tembus tembok juga katanya. Waduh. Kata si yang anak itu yang ponakan. Om. Iya. Waduh. Om bilang kaget juga tuh. Om ngomongin sendiri tuh gak ada sama bapaknya ada. Iya. Emang kamu berteman sama ada teman kamu? Ada dia bilang. Tuh di situ di kamar itu katanya. Waduh. Dia datangnya dari mana? Dari tembok. Dari tembus dari tembok itu. Waduh, kacau. Bilang, berarti bener nih gitu kan. Jadi dia tahu gitu lingkungan apa dikasih tahu ada kembang di situ. Itu kejadian nyata bukannya bohongan itu. Bener-bener kejadian. Ya itu akhirnya bahwa itu kejadiannya begitu tragis lah. Nah dari situlah Om bisa lihat tuh karena masih tahap penyembuhan kan. Wah ngeliat lah. Akhirnya pulang ke rumah ini nih studio. Ya macam-macam deh ngeliat makhluk deh. Kopi dulu lah. Ini ada korek di luar gelap banget kacamata. Akhirnya dari masa penyembuhan itu bisa melihat di luar nalar, makhluk-makhluk yang aneh-aneh, dan itu dia tanpa jam waktunya gitu, tanpa waktu gitu, maksudnya siang, sore, malam. Iyalah, nggak kenal ada, berarti ya. ada, Nggak kenal gitu. waktu. Nggak kenal waktu. Pada saat Om ngobrol sama temen habis latihan band, dia pulang di jembatan itu tuh. Jembatan mana nih Om? Dekat Jembatan studio. Dekat studio tuh ada jembatan yang mau nyebrang kali kecil itu. Di situ Om ngobrol dan di situ pula dia melihat muka Om begini berhadapan, matanya di sini. Matanya di sini nih. Serem juga itu. Hancur mukanya. Kayak zombie. Kabur dah. Makanya kalau cerita-cerita serem mendingan ketawa-tawa ya deh. Ngeri. Jangan dibikin tegang Om ya. Jangan dibikin tegang. Soalnya jangan nanti sosok horor-hororan. kebawa mimpi ya kan. Kebawa mimpi. Gak bisa tidur. Ntar Iyalah. ke kamar mandi, toto sabunnya jalan sendiri. Iya. Kita bingung. Karena paling ya licin itu. Kayak kemarin ada tuh kan dari sini juga. Oh iya. Yang si Om juga kan habis hostnya. Iya. Baru dibilang tuh belakangnya ada bayi. Langsung takutan. Iya. Tapi kalau ngomong udah udah kayak udah apa lagi dah. Walaupun cerita serem kita bawa bercanda aja dah. Untung karena kita bukan hiburan. golongan Andi Om ya. Bukan Golongan Andi mah. Beres. Kalau Andi. Nah, tuh orang ada tuh di sono tuh. Takutan ya? Rame bener dah orangnya dah. Takutan dia. Pengalaman kedua dulu waktu Om ketumpangan, nah ini jauh Belum. sebelum ini apa? Itu tadi Om belum kelarin tuh yang masalah studio yang iya. katanya ada si permen sukus itu. Ya kan? Permen Pocong. sukus ya lontong. Maaf nih Cong ya. Pocong. Iya,
Lagi latihan, masa tiba-tiba ada pocong sih? Masa iya kan? Dia pengen ngikut kali Om. Dia bilang, Itu rambutnya kayak Andi tuh. tahu-tahu buka pintu, wah musik kenceng. Lo kenapa lo? Dia bilang kabur. Sampai kabur tuh jauh tuh. Udah Om, saya bayar setengah aja dah, dia bilang. Saya bayar full, main setengah jam aja. Kenapa? Masa saya lagi main drum di sebelah ada pocong, dia bilang. Yang bener, dia bilang. Iya. Jadi yang ngeliat vokalisnya sama pemain drumnya, dia bilang. Waduh, studio gue jadi angker begini nih, Om pikir gitu. Apa iya gitu? Om lihat apa mana pocongnya, Om nggak. Akhirnya Om, ya itu yang tadi, Om cari, ternyata ada Tanah liat. tanah merah itu, tanah merah. Tanah merah itu. Bubuk, tanah merahnya bubuk. Itu tanah bubuk tanah biasa apa gimana tuh? Ya mungkin Om nggak pernah pengalaman begitu. Menurut orang kan tanah kuburan katanya. Tuh ada di Bodram tuh banyak tanah merah itu. Terus nggak lamanya apa namanya itu semut yang gede-gede itu yang merah tuh. Rang-rang. Iya pokoknya semut merah yang kalau digigit sakit. Iya rang-rang. Wah itu mah udah nggak wajar berarti katanya. Itu Om nanya kemana-mana tuh sebelum ketemu AB, nanya kemana-mana. Udah ketemu AB juga. Tapi waktu itu AB juga sempat bilang cari aja dulu pertolongan pertama sebelum kalau emang saya nggak ada waktu cari yang bisa. Diajaklah Om sama teman diajak diobatin, udah ke bapak ini aja nih, dia bilang. Dia lumayan tuh katanya, bisa kali dia bilang kita. Nah ternyata dilihat sama dia tuh, wah, waktu itu pakai tasbih. Nah, dia pun bisa melihat diri Om tuh. Dia bilang kalau Om tidak ada keturunan gitu, Om diajar mati sama nih orang. Lewat tuh. Karena tapi emang bener sih, kalau dirasain perut emang perut yang diajar emang kayak masuk angin gitu. Kayak tapi kalau dia bilang kalau Om bukan ada keturunan orang besar di dulunya gitu, tuh lewat. Itu udah sejenis sihir, santet tuh. Ini orang jahat, emang mau mematikan usaha Om. Karena pada saat itu kan lumayan rame kan. Lagi masanya emang ya. Masanya rame, tapi ada persaingan gitu. Udah nggak mau usah sebutin orangnya, Om tahu orangnya. Udahlah gitu. Akhirnya juga bangkrut juga kok. Kayak gitu. Akhirnya ya udah diobatinnya double tuh. Sama si ini ya, bapak ini sama si AB juga gitu. Gitu. Akhirnya itu tuh yang sama AB lebih seriusnya. Karena AB pada saat itu nolong bener-bener ikhlas, dia tanpa duit ya, tanpa pamrih ya. Kita nggak bayar nggak apa. Ngelihatnya kasihan, katanya ngeliat Om kasihan gitu. Karena mau barengan kan, mau lagi ngerjain album tuh, rekaman. Bebarengan, jadi kenal sama dia bareng. Karena mau kerja sama satu manajemen. Dia salah satu orang pintar manajemen itu, artis top juga lah. Bukan musisi ya, cuma Maksudnya? kayak Bukan, dia bukan musisi. Guru spiritual lah. Dia bukan musisi dia. Tapi dia salah satu orang yang misalkan ngelihat orang nih, ini jangan nih nggak bagus. Ini bagus. Dia bisa ngelihat gitu. Bisa tahu karakter orang gitu. Kayak gitulah. Tapi benar gitu. Dia orang begitu nebak Om aja kaget. Kamu begini-gini. Kamu tuh ada yang begini, benar gitu. Kaget. Dia tahu keturunan Om, dia tahu gitu. Kamu nih, wah udahlah nggak usah sebutin kalau itu, takut ria gitu kan. Udahlah, udah lewat. Pokoknya dia tahu lah. Dari situlah dia mulai akrab sama Om, karena Om masih ada darah itulah. Gitu. Itu udah mulai akrab segala macam. Om kan nggak, Om pikir kan Om main musik aja, nggak ada urusan ke dunia gituan gitu. Udah, tapi karena berhubungan sama dia itu karena Om penyakit Om itu gitu, penyakit gaibnya. Ya udah, akhirnya alhamdulillah sembuh sih, studio juga normal lagi, alhamdulillah. Dia benar sebelum sebulan udah normal lagi, penglihatan juga. Udah nggak ada hal kayak gitu. Ada, tadi biasa tidur tuh
ada suara-suara ya Miss Kunti. Miss Kunti emang tuh. Iya, kalau lagi tidur tuh suka dikekepin Om. Dia tuh. emang itu iseng Om ya. Miss Iseng. Kunti ya. BTW Ya saya nggak? juga pernah diketawain tuh. Tawanya yang kayak di TV-TV lagi. Saya cari pelan kecil. Aduh. Tapi Om pernah ini loh apa? Waktu bikin video klip zaman dulu. Salah satu gudang. Itu di gudangnya itu di depan pintunya dia bener-bener ngeliat Om loh. Wah, Kayaknya serem banget itu. itu mah gokil juga itu Om. Bentuknya serem banget itu. Itu Om sendiri yang lihat apa semua? Om doang. tim? Om doang bisa. Jadi wah, saya mau kabur itu. Mau kabur alatnya gede-gede gitu kan. Udah gitu kan mau menjelang malam juga. Kata anak-anak, "Wah, gimana nih? Udah pulangnya deh." Serem deh itu. Ada satu gudang tuh, gudang serem banget. Udah nggak apa namanya udah nggak apa sih namanya kalau itu berproduksi ya. Udah nggak produksi, tapi di situ tuh memang angker, termasuk penunggunya sini tuh ada di belakang gudang itu. Jadi bener-bener serem sih. Bentuknya udah males lah. Emang serem sih kalau ya ceritain nih tempat emang juga serem juga sih. Iya, Kampung ini di mana-mana sih sebenarnya mah kayak gitu. benar. Kayak saya kerja gitu kan. Saya juga punya cerita nih Om ya. Wah, itu tempat kerjanya Kiki tuh serem tuh. Saya kerja lah, sebutnya kerja buruh lah. Ya, terus Jadi ya jangan disebutin label dong. Tahuan kita kerja. ya, Kita terus? datang lu artis itu. Ya, terus? Nah, jadi suatu ketika saya siang-siang nih kerja nih, tengah siang bolong. Tengah siang bolong, sehabis jam istirahat makan lah ya. Iya. Memang bukan saya sih yang ngalamin. Teman saya yang partner saya waktu itu tuh kan saya berdua. Jadi ada laporan saya kerja di situ ngebuka apa gitu, bearing keras banget. Mau nggak mau kan pakai palu gede dong. Iya. Nah, nama siang bolong, centang bunyi gitu kan, jedar, berisik lah. Cuma itu belum apa, biasa aja, kita cuek. Nah kejadiannya tuh besoknya nih temen cerita, dia ngigo, cuma dia nggak berasa dia ngigo, yang ngeliat betulan bininya. Bininya dia bilang, "Bang, lu semalam ngapain ngigo? Ngomong sendiri lu, apa namanya? Kalau kerja jangan berisik." Nah, dia mikir tuh Om. Iya. Waduh, saya jadi berinding juga nih. Sebelah sih masalahnya kan. Iya, sebelah studio Black River nih, pabriknya. Tapi angker itu pabrik tuh. Terus? Nah, dia cerita besok akhirnya ketemu lagi dia sama saya nih. Dia cerita, "Woi, Ki, saya kemarin gua ngigo malam." "Ngigo apaan lu?" "Masa?" Gua kata bini gua sih yang bilang, "Kalau kerja jangan berisik." Saya sambil ketawa-tawa, "Wah, lu yang kemarin kali lu Bang, lu kerja berisik karena lu orang baru." Gua mah kan udah agak lama gua bilang gitu. Yang bilang kalau kerja jangan berisik itu siapa? Nggak tahu, dia bilang sih kayak bapak-bapak. Dia ngigo sih Om. Tapi di dalam istrinya taunya dia ngomong gitu. Iya, karena kan Iya. malam kan tidur kan. Iya. Nah, terus akhirnya kan dapat pendapat bahwa itu kan sebelum itu kan dia kerja tengah siang bolong. Iya. Udah gitu kan emang berisik Om, centang. Nah, kebetulan si teman saya ini emang dia baru masuk lah, walaupun udah agak lama tapi setidaknya dia baru kenal wilayah situ, maksudnya. Iya. Yang ke bagian yang sebelah situ emang kan kata orang. Jadi kan dia ada yang di luar. Nah, saya benerin yang di luar tuh mesinnya, bukan yang di dalam pabrik, yang di luar. Yang di luar itu emang katanya Itu yang serem yang bukan yang belakang tuh. Nah, itu yang dekat pas sebelah samping pabrik. Itu kan yang kosong itu yang paling serem itu kan ya. katanya. Yang dulu mati itu. Yang kalau itu di belakang. Mau belakang ya. Udahlah. Nah, makanya itu di situ saya juga bingung, dibilang percaya nggak percaya juga, bisa nyampe ke dalam mimpi juga kan. Oh, pernah. Itu gimana tuh kalau gitu Om ya? Kalau itu Om pernah tuh kejadiannya ini menyangkut rumah juga sih sebenarnya. Jadi rumah itu dibelilah sama abang Om. Pada saat karena si almarhum ini
semasa hidupnya emang jahil. Semasa hidupnya emang usil gitu Bang. Almarhum nih. Pada saat dibeli rumah itu dibenahi lah gitu kan. Nah, banyak yang ngomong yang ngontrak sebelumnya itu bilang dia steady. Wah itu teman, itu saya diceritain itu. Nah itu. Tapi itu Om tidur sekitar sebelum jam 12, masih di waktu duha lah. Om tidur. Begitu tidur, kan Om udah agak meriang tuh, agak masuk angin. Teman Om juga udah sakit juga dia. Awalnya gini nih Om nih, gara-gara ngomongin kampung sendiri ya kan. Teman Om juga meriang juga dia tuh, meriang. Dia bilang, "Bu, gue balik duluan dah." Sama, balik juga dia. Nah, jadi dia tidur, Om tidur nih di beda rumah, dia di rumahnya dia, Om di rumah dia. Tapi mimpinya bisa sama. Diseret sama dia tuh. Diseret-seret. Kayak gitu bisa. Lu keluar gak? Lu keluar dari rumah gua gak? Masuk ke dunia mimpi Om ya. Iya, bu seret. Nah, temen Om datang lagi tuh. Kan si Mr. Y tuh. YNE. Nah, dia datang. Dia bilang gini. "Oh, tadi gua mimpi sama yang punya rumah tuh si almarhum itu nyeret-nyeret gua. Lah kok sama mimpinya?" Dia bilang. Sungguh lunar binasa. Gue diseret-seret sama bapak sama anaknya. Iya, anaknya cewek kan. Iya. Sama gue juga diseret-seret juga dia bilang. Dengan hari yang sama tuh. Akhirnya ya itu dibersihin lagi tuh, ada ustadz lah. Harus dibersihin dulu itu. Karena kan ceritanya temen gimana tuh? Si Bung. Saya agak lupa Om. Intinya ya sering kalau setiap malam dia sering kayak denger suara gitu aja Ya, sih. terus nongol kan. Kalau di Tongolinya saya lupa, dia cerita kayak gitu saya lupa. Pokoknya intinya sering lah kejadian-kejadian begitu. Iya. Emang kebetulan si temen ini dia kayak dari bocahnya emang bisa kayak gitu juga Om. Iya, betul. Emang kagak emang karena bukan keturunan, mungkin karena nggak tau lah faktor apaan. Wah, serem deh tuh, serem. Iya, pernah kejadian juga pada saat Om ikut pemakaman temen Om tuh. Dia beda agama bapaknya kan. Beda keyakinan Gitu kan. Dia keyakinannya Hindu, jadi ada dikremasi di Cilincing. Nah, pada saat itu hati agak ngecilin juga karena kan menurut agama, menurut keyakinan dia itu pada saat pengambilan arwah, pengantaran arwah segala macam. Tapi memang benar pada saat dia membunyikan kelenteng itu ceng dia apa nyanyi gitu, apa bukan ngaji ya, nyanyi ajian gitu loh. Itu dari laut kencang tuh. Angin. Gitu. Menurut si pendetanya pemuka agamanya dia bilang bahwa ini udah penjemputan rohnya. Dalam hati suka apa iya gitu kan. Itu dianyutin apa? Itu masih ada Jasadnya masih ada sebelum dikremasi soalnya. Ngaben. Belum lah, itu belum ngaben. Masih beda lagi nanti. Pas saat itu karena acaranya lama kan, wah akhirnya Om main-main di pinggir-pinggir laut. Di situ ada pura. Nah, si pemuka agama orang Hindu itu ngomong, "Dek, jangan main di situ," dia bilang. Takutnya leak tuh nggak seneng gitu. Leak itu yang menunggu gitu, menjaga pura itu. Dia ngomong siapa tuh? Jangan main di situ. Si pemuka agama itu, kayak misal kalau kita mungkin ustadz, kalau di agama Kristen apa pendeta mungkin dia apa sih? Pedante apa sih? Pedante kalau salah. Nggak tahu lah bahasa lupa. Udah kayak gitu. Om agak setengah nyeleneh dalam hati gitu kan. Ya inilah maksudnya pentingnya kita menghargai sesama, perbedaan agama gitu, keyakinan. Karena setiap keyakinan beda-beda gitu. Harus menghargailah. Mereka Tunggalika Om. Ya disitulah Om nggak kayak nggak menghargai gitu dalam hati ya, tapi nggak diucap gitu. Kayaknya itu kan ngegerutu lah. Akhirnya kena batunya. Ya, iya setelah udah selesai acaranya segala macam. Kena batunya pas iklan.
Iklan. Iklan. Kenalah batunya. Pas pulang sampai rumah mimpi itu diseret-seret. Diseret-seret dari acara yang pembakaran itu, kremasi itu, diseret-seret sampai mau ke pinggir laut. Di pantai itu. Wah, lolong. Wah, gak ada yang mau nolongin, akhirnya ini harus di tengah laut nih. Harus dilelepin nih. Gitu. Om dibilang kurang ajar sama kata dia gitu. Akhirnya kebangun juga tuh. Nyebut juga kan. Istighfar om di dalam mimpi itu bangun juga tuh akhirnya. Tapi badan meriang, sakit gitu. Enak badan gitu kan. Akhirnya itulah sowan lah. Salah satu ustadz domelin om gitu. Ya domelin, diceramain lah sama ustadz itu. Akhirnya udah om minum air dari ustadz itu, alhamdulillah sembuh gitu, baik lagi gitu, maksudnya seger badan, udah nggak lemas lagi, udah nggak dimimpi-mimpin begitu lagi. Disitulah belajar juga om, ya menghargailah sesama manusia dan mereka punya keyakinan yang harus dia jalani. Kita jangan menurut dia suci, menurut kita nggak suci, ya udah nggak usah diomongin dan nggak usah ngomongin, biarin aja dia jalanin gitu. Mungkin dia juga kan sama, kalau kita menjalankan suatu ibadah, mereka juga sama, itu menghargai gitu. Saling menghargai lah intinya. Karena memang iya di dunia itu ya tanggung jawab lu masing-masing lah gitu. Intinya gitu ya om. Iya, tapi kalau kita percaya dengan kebesaran Tuhan gitu, apapun perbedaannya ya udah biar aja gitu. Tapi kita punya keyakinan bahwa Tuhan gitu ya, kalau di Islam itu Allah menjaga kita, insya Allah selamat. Ya cuman ya itu kita harus menghargai aja sih sebenarnya sama manusia gitu. Karena pemikiran manusia beda-beda. Iya betul. Kita beginilah analoginya begini. Sehebat apapun kita, kalau kita ada di kampung orang, nggak mungkin juga kalau kita jago juga habis juga di kampung orang, dikeroyok. Quotes tuh kayaknya. Maksudnya ya menghargailah gitu. Di kita di kampung orang ya sopan santun. Makanya kan orang yang sopan santun itu selalu selamat. Gitu, selalu selamat gitu. Hidupnya gitu selamat. Selamat Om. Maksudnya kalau di agama tuh, di kita punya keyakinan tuh adab. Kita punya adab itu, orang yang punya adab itu yang selamat sebenarnya. Gitu. Setan juga segan. Ngusilinnya gue setan segan karena wah dia mah emang orang taat nih, tahu aturan gitu. Kayaknya sih gitu sih. Gitu. Pengalamannya begitu aja sih kayaknya. Pengalaman horor tuh. Kayaknya sih masih banyak nih. Apa karena sebenarnya serem banget, cuman nggak mau dibawa serius lah. Ngapain gitu bawa serius? Kalau emang pemirsa mau yang serem-serem ntar tinggal ditambahin backsound-backsoundnya. Ya intinya dari pengalaman Om tuh ya itu sih, kalau semua makhluk ada lah, dimanapun ada. Kita hidup berdampingan lah ya. Berdampingan, walaupun kita beda dimensi itu kita memang dia ada gitu Pak. Nah makanya kita harus punya keyakinan gitu dengan ya anak saya Muslim, saya dengan Allah menciptakan makhluk di lain kita, ya jangan egois lah gitu. Intinya karena dunia ini berputar bukan hanya untuk kita aja. Lu ada lagunya kan. Beda. Intinya mah masing-masing Om ya, kehidupan dia, kehidupan kita. Sama halnya jangan usil. Kayak kita juga kan kalau usilin orang juga kan orang nggak seneng. Sama kayak dia juga kalau kita usilin pasti dia nggak seneng lah. Kalau memang tidak terlihat, ngapain kita harus melihat gitu? Nggak usah lah, masing-masing aja gitu. Yang penting kan kita hidup dengan nyaman, kita bisa ibadah dengan nyaman. Kalau kita udah nggak nyaman juga diusilin dengan makhluk-makhluk kayak gitu juga kan nggak enak hidup, ya nggak? Bukan begitu, bukan? Oh bukan. Itu yang udah dari tadi nungguin di pojokan, mau nanya-nanya nggak?
sebelum ditutup nih acara. Ya? Nah, tadi aja cerita teriak-teriak, lagi ngomong teriak-teriak. Gila dikasih pertanyaan, tutup. Kayaknya apa? Jadi Om nih menjadi narsum karena Om sering cerita kejadian-kejadian, makanya katanya udah Om kan apa sekali-kali lu jadi narasumber gitu. Biar saya jadi host, makanya tapi harus pakaian SPK nih. Tahu nih udah dicuci Ya, apa belum? SPK nih? tuh udah cuci. Garuda, ya. Peci. Kacamatanya nggak dipakai, harus itu. Gelap kacamata. Menandakan founding father kita. Udah patah lagi tuh, tahu kenapa tuh kalau dibuka. Seperti Bung Karno, iya gak? Gitu. Bukan pakai kacamata putih Om. Suka-sukaan Kadang-kadang. dia lah. Oke, mungkin cukup sih cerita Udah, dari saya. nggak ada. Itu mau nanya nggak kru? Mumpung masih jadi bintang tamu nih host kita yang kemarin. Ntar besok dia udah balik lagi seperti semula. Susah ditanya-tanya nih. Lebih baik mendengar aja dah. Oh, seperti itu. Ya. Ya udah Om ya, berarti Oke, siap. habis nih. Habis. Apa mau ada cerita-cerita lain buat besok? apa Nantilah gimana? buat besok aja lah. Pokoknya cerita yang serem sih masih banyak sih. Sebanyak, Om, Pengalaman. ya. Pengalaman yang serem. Kita ngomong ke pemirsa nih kali ya. Iya. Kalau emang pengen dilanjutin lagi nih podcast horor bersama host kita yang menjadi bintang tamu, komen aja. Jangan lupa disabrek Sabrek. sama apa tuh Kalau nyalain kata Andi, kencleng. notifikasinya tuh ya loncengnya ya. Iya. Kata Andi mah kencleng, subrek. Kalau emang masih pengen mau dilanjutin, tinggal komen. Menurut pemirsa nih penonton, kalau emang bagus ceritanya menarik, bolehlah dibikin part 2-nya dan episode-episodenya kalau emang soalnya si Om ini banyak nih cerita-cerita yang bikin bulu kuduk merinding. Saudara ngomong mulu saudara ini. Kagak bisa diem. Nggak tutup-tutup nih kayak podcast kemarin. Tahu nih penontonnya nih. saudara, Aduh. saudara. Saking banyak penonton. Lebih baik yang menantang Om. Maaf nih, gangguan teknis. Biasa bisik-bisikan goib. Jadi sekian kisah podcast horor dari narasumber. Pantun nah. Pantun apa tuh? Saya nggak bisa pantun. Kalau bisa pantun ntar dipikirin dulu dah. Buat skenario yang besok nih. Kalau memang ada yang masih mau dilanjutin. Jadi gitu aja. Siap. Bila ada salah-salah kata dari kami, saya sebagai host, Om Boang sebagai narasumber, Iya. mohon dimaafkan. Dan Maafin ya. bagi para makhluk-makhluk yang diceritakan, Iya. jangan diambil hati. Iyalah. Karena ini Belikan dunia pergaiban. iya jangan. Soalnya banyak orang kadang nyalain, ini lu lagi lu gara-gara sini lu ngeloncong. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain. Iya. Kayak orang ketabrak, katanya di situ serem. Padahal mereka nggak ngapa-ngapain. Iya, betul. Jadi jangan disalahin juga. Mungkin karena keteledoran orang itu apa gimana kita kan nggak tahu. Betul. Siap. Jadi langsung aja nih ditutup nih Ya. acara SPK yang mungkin kalau orang bilang mungkin apa sih kalau biar dapat apa apa namanya? Apa tuh? Saya susah nyebutinnya gara-gara grogi nih, maaf nih pemirsa, baru kali ini. Teologi. Wah, kata Grogi. Andi. Ah. Oh, telego apa telego? Tolego. Grogi apa? Tolego. Grogi. Halo grogi. Tahu itu, kita bukan golongan Andi Om. Maaf, jadi kita nggak tahu bahasa dia. Sebenarnya kudu harus ada translate sih kalau Andi ngomong itu. Kalau kakak. Identik Andika. Andi. Yeah. Jadi sekian dan terima kasih. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan Maafin ya. dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam SPK, suara pinggir kali. Au.